Makanya saya masuk Islam nggak ada alasan duniawi, serius. Saya terakhir 2017 ada orang datang bawa saya 20 miliar. Saya bilang, wah, 20 M. Kembali bersama dengan saya Pendeta Jonna Kutubulu. Kali ini kita akan menyaksikan dagelan lawakan seorang ustadz ya, yaitu Stephen Indra Wibowo ya, seorang mantan mengaku seorang pastor Katolik. Kemudian dia menjadi seorang mualaf Muslim. Nah, yang kenapa saya katakan dagelan ya, sebagai suatu lelucon gitu ya, yang sebenarnya bagi umat Muslim harusnya ya ini bisa menimbulkan protes sebenarnya. Kenapa protes? Karena kalau memakai pikiran sehat ya, harusnya konten isi daripada ceramah daripada Stephen Indra Wibowo ini harusnya sedang merendahkan, seolah-olah sedang merendahkan para pendengar dari Muslim itu sendiri gitu. Coba kita lihat videonya berikut ini. Makanya saya masuk Islam nggak ada alasan duniawi, serius. Saya terakhir 2017 ada orang datang bawa saya 20 miliar. Saya bilang, wah, 20 M ya? Iya, satu koper. Asal Bung kembali. Apalagi? Anjing aja, emang seru sih. Apalagi? Iya, kalau Bung ditinggalin lingkungan kerja, kita kasih kerja Bung. Kalau Bung ditinggal istri, kita carikan istri buat Bung. Wah. Kurang banyak mas. Kita bisa tambahin. Nah, semangat ya. Tambah berapa Bung? 30, 40. Saya kasih tuh bos. Orang mana tahu ya? Nah, ntar Rasara nih. Terserah. Saya telepon bos dulu. Telepon aja bosnya. Keluar rumah, saya udah tinggalin ke dalam, dadar telur, lapar hari itu. Bikin mie instan. Dia datang lagi nih. Bung, bos kasih paling tinggi nih. Berapa ya? Bos kasih 100 untuk Bung. Woi, 100 M. Padahal saya mintanya nggak usah gede-gede. Oh iya, saya minta 25 saja. Kenapa Bung kasih turun? Iya, 25 triliun. Siapin. Kita cari ya. Iya. Dalam hati saya apa? Saya cuma pengen lihat duit 25 triliun itu sebanyak apa sih? Nah, dia mengatakan ada seorang dari kalangan Kristen yang mencoba membuat dia kembali kepada kekristenan dengan menawarkan awalnya 20 miliar. Ya. Kemudian sampai 100 miliar. Oh, ini kan ya suatu dagelan ini, suatu lelucon ya, suatu pembodohan gitu. Tapi ya anehnya hal-hal yang seperti ini kayak yang disukai gitu ya. Ini saya coba menggugah justru teman-teman dari kaum Muslim, harusnya konten yang seperti ini jangan dibiarkan gitu loh. Karena dengan kalian membiarkan konten seperti ini, itu merendahkan kalian sendiri sebenarnya. Ya, karena kita berpikir realistis aja. Gitu. Siapa sih Stephen ini? Ya, sehingga sampai kekristenan harus berani menawarkan sejumlah uang mulai dari 20 juta sampai 20 miliar sampai 100 miliar untuk dia kembali kepada Kristen. Memangnya dia siapa gitu. Ya. Uang 20 miliar itu bukan uang yang sedikit
100 miliar itu bukan uang yang sedikit. Kalau saya boleh membayangkan 100 juta dengan asumsi membangun gereja 200 juta aja biayanya per satu bangunan gereja 200 juta. Nah, Anda sudah bisa bayangkan berapa gereja yang sudah bisa dibangun di seluruh Indonesia, ya. Dan ya kalau paling tidaknya ada 100 lah, 1000. Ya, itu ada 1000 gereja, gedung gereja bisa dibangun. Kalau 1000 miliar, 100 miliar ya. 500 gereja. Wow, fantastik itu. Dan 500 gereja dibarter dengan seorang yang bernama Stephen Indrawibowo kan nggak sebanding, ya kan? Nggak sebanding lah. Masih banyak Stephen Indrawibowo yang lain yang jauh lebih berkualitas, berbobot, yang tidak perlu harus dihargakan dengan nilai yang tidak perlu harus ada barter-barteran uang kan? Karena kekristenan itu tidak perlu orang harus ikut Kristen kalau memang dia motivasinya uang, ya. Nih, nah saya hanya kasihan gitu. Nah, maka karena itu video saya ini menggugah, ayo kalian ke saudara-saudara muslim, masa kalian membiarkan hal yang begini, gitu. Nah, itu justru membuat wibawa atau wibawa daripada saudara-saudaraku kaum muslim sepertinya seolah-olah dianggap bodoh oleh Stephen Indrawibowo ini gitu. Iya kan? Kalau kalian membiarkan kan seolah-olah dia menganggap kalian adalah orang-orang yang bisa dibodohi. Orang-orang yang dianggap knowledge-nya ya di bawah, yang bisa diberikan manisan-manisan cerita-cerita yang seperti itu gitu. Lihat Saifuddin Ibrahim dan beberapa contoh yang lainnya yang menjadi Kristen dan kukuh di dalam iman Kristennya, tidak ada sedikit pun di situ motivasi karena uang, ya, sama sekali. Bahkan dia sampai di penjara dia, dan kemudian dia keluar dari penjara, dia tetap mengasihi Yesus, dia tetap kepada imannya. Nah, bahkan Saifuddin Ibrahim itu lebih berkualitas pengetahuan dia, ya, karena dia S2, ya, lulusan daripada Universitas Muhammadiyah gitu ya, dan sebagainya. Nah, ayo mari kita berpikir cerdas, berpikir, bukankah muslim itu selalu mengedepankan logika gitu kan? Nah, sekarang di mana logikanya gitu loh? Selalu ya kan? Dalam hal mempertanyakan Yesus itu Tuhan kan kalian selalu menggunakan dalil logika, karena nggak mungkin Tuhan menjadi manusia. Nah, sekarang untuk Stephen Indrawibowo ini kenapa logika kalian mandek gitu? Logika kalian itu kok nggak jalan gitu? Ya kan? Ayo jalan. Ini sebenarnya penghinaan, seolah-olah kan ya Stephen Indrawibowo menaruh level daripada knowledge kalian itu kan seolah-olah di bawah, yang bisa dibodoh-bodohi dengan cerita-cerita yang demikian rupa gitu. Dan dia mengatakan bahwa dia masuk Islam bukan karena motivasi uang. Sekarang it's okay. Dia mau motivasi apa untuk masuk menjadi mualaf, itu urusan dia gitu. Tapi ketika dia mengatakan, membuktikan bahwa dia masuk menjadi mualaf itu motivasinya bukan uang, lalu dia mengarang cerita, ya,
bahwa dia pernah dihampiri dari kalangan Kristen menawarkan sejumlah uang. 20 miliar itu bukan uang yang kecil. Ya, sampai kepada tawaran 100 juta. Dan yang mengerikan, dia berkata dia minta 25 triliun. Lalu si yang datang mengatakan, oke, kita usahakan. Bro, saudara-saudaraku kaum muslimin ya, lihat nih. Nah, ini di mana logika kalian yang selama ini begitu kalian banggakan gitu, ya? Nah, saya hanya merasa prihatin saja gitu ya, karena dan satu sisi saya sebagai seorang Kristen merasa bersyukur kok si Stephen Indrawibowo ini meninggalkan iman Kristennya gitu. Kenapa? Kalau dengan karakteristik dia yang seperti ini, jelas merugikan agama Kristen, gitu ya. Kalau seandainya dia masih dalam orang Kristen, gitu. Karena sekarang dia dalam Muslim, dia jelas dia merugikan kalian kan. Ya, siapapun kalian kalau mau pakai logika, ya jelas lah. Oke ya, demikian saya menggugah logika para Muslim atas cerita kesaksian daripada Ustadz Stephen Indrawibowo ini ya. Dan saya berdoa Tuhan Yesus jamah seluruh saudara-saudara kaum muslim ini supaya mereka mendapat hidayah melihat kebenaran itu hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Amin.